Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Belajar Islam. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu mustajabnya doa bagian 2. Sahabat sekalian, sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama dan kali ini kita akan melanjutkan untuk bagian yang kedua. Tapi sebelum kita melanjutkan untuk pembahasan ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen maupun share untuk mendukung dakwah kita kali ini. Oke sahabat sekalian, langsung saja kita akan memulai untuk pembahasannya waktu-waktu mustajab doa di bagian 2 kali ini. Sahabat sekalian, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamati fad'u." Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara azan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Ahmad. Artikel 2155 Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Beberapa pelajaran yang terdapat dalam hadis antara lain, yang pertama, ada hadis sahih yang menjelaskan bahwa saat-saat antara azan dan iqamah adalah waktu mustajab untuk berdoa. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna du'a la yuraddu bainal adani wal iqamati fad'u." Sungguh berdoa antara azan dan iqamah tidak tertolak, maka pergunakanlah untuk berdoa. Hadis riwayat Ahmad. Pelajaran yang kedua, yaitu memilih waktu yang tepat dalam berdoa adalah di antara penyebab terkabulnya doa. Salah satu waktu tersebut adalah antara azan dan iqamah, yakni sesudah azan sampai sebelum iqamat. Sahabat sekalian, pelajaran yang ketiga yaitu mengingat antara azan dan iqamah adalah waktu yang sangat terbatas, maka prioritaskanlah ibadah yang dianjurkan oleh dalil untuk dilakukan pada saat itu, seperti saat-saat antara azan dan iqamah. Syariat menganjurkan berdoa dan sholat sunnah rawatib. Bila waktu mencukupi, maka bisa dipergunakan untuk melakukan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran dan yang lainnya. Yang pelajaran yang keempat yaitu, inilah kaidah penting dalam beribadah, mendahulukan amalan ibadah yang terbatas waktunya daripada ibadah yang leluasa waktunya. Dengan mengetahui kaidah ini, insya Allah seorang akan proporsional dalam beribadah kepada Allah. Pelajaran kelima, Syekh Sulaiman bin Muhammad An-Najr menjelaskan dalam buku beliau Al-Mufaddalah fil Ibadat, yang artinya menunaikan ibadah pada waktunya yang sudah ditentukan, meski bersamaan dengan itu harus menunaikan yang makruh atau bahkan yang terlarang adalah lebih afdal dan lebih utama daripada menunaikannya di luar waktunya, meski tanpa diterjang tindakan yang makruh atau terlarang, karena waktu adalah syarat terpenting dalam ibadah. Al-Mufaddalah fil Ibadat, halaman 989. Terlebih bila tak harus menerjang yang makruh atau terlarang saat mengerjakan ibadah pada waktu yang ditentukan syariat, tentu lebih afdal. Pelajaran yang keenam yaitu, untuk siapa waktu mustajab ini? Kesempatan mendapatkan waktu mustajab berdoa saat antara azan dan iqamah ini berlaku untuk orang yang menunggu iqamah di masjid atau untuk umum. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah nomor 127.856 dijelaskan, yang artinya, pada dasarnya hadis Anas bin Malik di atas tidak menunjukkan keutamaan. Ini hanya berlaku untuk yang berada di masjid saja. Hadis di atas mengabarkan bahwa inilah di antara waktu mustajab, siapa yang terpenuhi syarat-syarat terijabahi doa, lalu dia berdoa pada waktu tersebut,
maka diharapkan doanya terkabul, baik dia sedang berada di masjid atau di luar masjid. Demikian doanya para wanita yang sholat di rumah juga terijabahi bila ia berdoa pada waktu tersebut. Imam Syaukani menerangkan dalam Nailul Athar, yang artinya hadis tersebut menunjukkan terkabulnya doa secara umum yang dipanjatkan pada waktu itu, yakni antara azan dan iqamat. Asal doa tidak mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis sahih. Nailul Athar halaman 264 terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah. Meskipun demikian, orang-orang yang bersegera ke masjid kemudian menunggu iqamat, doanya lebih berpotensi terkabul daripada yang berdoa di luar masjid. Hal ini mengingat faktor-faktor terijabahi doa berikut. Pertama yaitu faktor tempat. Doa yang dipanjatkan di tempat yang mulia seperti masjid akan lebih terijabahi. Kedua, faktor waktu. Doa yang dipanjatkan di waktu mustajab seperti antara azan dan iqamah atau yang lainnya akan lebih berpeluang terkabul daripada yang tidak. Ketiga, kondisi orang yang berdoa, seperti berdoa saat sedang berpuasa, saat safar atau sedang terdesak. Keempat, sifat doa, seperti doa yang disertai Asmaul Husna, doa-doa dari Al-Quran atau hadis, atau doa yang tidak mengandung dosa. Orang yang berdoa saat antara azan dan iqamah sementara dia duduk di dalam masjid menunggu dikumandangkan iqamat, setidaknya padanya terkumpul dua faktor terkabulnya doa, yaitu faktor tempat dan waktu, sehingga doanya akan lebih berpeluang terkabul. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon padaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Sahabat sekalian, demikian tadi pembahasan waktu mustajab doa di bagian yang kedua, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah kita bacakan dari uraian tadi. Sahabat sekalian, insya Allah akan kita sambung di lain waktu untuk pembahasan yang lain. Semoga Allah memudahkan urusan kita semua. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.